Dalam arti kejar siapapun yang terlibat dalam pembantaian ini. Kami tidak akan biarkan mereka tidur tenang sampai mereka lari ke lubang semut. Kami tidak boleh. Maka itu saya minta kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, tahan diri, sabar. Kita hadapi dengan elegan. Kita tempuh prosedur hukum yang ada. Karena kalau prosedur hukum ini ditempuh dengan baik, insya Allah semua akan terbongkar. Ya. Siapa yang melakukan pembantaian di medan lapangan, sampai siapa yang menjadi otak saudara yang mengatur ini semua akan terungkap. Jadi kelanjutannya terdapat 2 tersangka, ya, anggota yang terlibat dalam peristiwa KM 50. Oleh karena itu pada rekan-rekan sekalian, kita tunggu saja tugas yang dilaksanakan oleh penyidik untuk dapat menuntaskan kasus KM 50 ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Seberapa besar tuntutan, seberapa besar ancaman, tetap saya tidak merasa bersalah, saya tidak menyesal, karena apa yang saya sampaikan itu adalah sebuah kebenaran. Seperti contoh kasus yang sekarang terungkap, yaitu kasus Ferdi Sambo yang telah ditahan. Makar Allah itu adalah makar dari Allah. Mereka berusaha menutupi KM 50. Allah balas. Percis CCTV mati. Semuanya. Konferensi pers polisi isinya bohong semua. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55, 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan. Terus, jaksa mau percaya dengan konferensi pers polisi tentang KM 50, sedangkan konferensi pers tentang kasus Brigadir J meninggal itu isinya bohong, semua terungkap ketika Baradae mengakui apa itu. Oleh karenanya sekali lagi saya bilang, kebohongan, kepalsuan, kemunafikan, dan saya tetap pada prinsip saya akan selalu menyampaikan kebenaran. Saya tidak bersalah karena yang saya sampaikan itu adalah benar adanya. 6 laskar dibantai, disiksa dengan biadab. Kemudian Habib Rizik masuk penjara karena Maulid Nabi Muhammad, sebagaimana beliau dimasukkan pasal pertama 160 penghasutan, pengundangan, penghasutan untuk mengundang acara Maulid Nabi, bukan acara lanjutan. Sambo yang kala itu sudah menjabat sebagai Kadif Propam Polri berpangkat Irjen menangani kasus penembakan Laskar Front Pembela Islam atau FPI di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek. Ketika menangani kasus tersebut, Ferdi Sambo mengerahkan 30 anggota tim Propam Polri. Meskipun itu bukan pro justisia. Yang kedua, tugasnya pengawasan. Kedua tugas itu bisa berdampingan dalam rangka mencari, mendengar hasil-hasil pemantauan penyidikan itu, kemudian menjadi pembanding terhadap apa yang dihasilkan. Dia berbeda satu peristiwa yang lain. Contoh misalnya KM 50, Komnas HAM melakukan penyelidikan pemantauan dulu, hasilnya dikasihkan ke penyidik. Penyidik kemudian melakukan tindakan lebih lanjut. Sekarang ini berbarengan, tim sus, penyidik dari Mabes Polri itu berbarengan, jalan sendiri, Komnas jalan sendiri. Kemarin kita telah tetapkan 3 orang tersangka, yaitu saudara RE, saudara RR, dan saudara KM. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Kasus kilometer 50 bakal diselidiki ulang. Diduga banyak jenderal yang terlibat.
Wakil Sekretaris Persatuan Alumni atau PA212 Novel Bamukmin menyatakan kasus pembunuhan terhadap Brigadir J memiliki persamaan dengan tewasnya 6 laskar FPI di Jalan Tol Jakarta Cikampek, kilometer 50 pada Desember 2020 lalu. Hal ini disampaikan Novel Bamukmin menanggapi ditetapkannya Ferdi Sambo sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Dia mengatakan Ferdi Sambo melakukan sandiwara dengan membuat skenario dalam kasus Brigadir J, sangat mirip dengan kasus KM50. Seperti diketahui, Ferdi Sambo yang menjabat Kadif Propam Polri saat itu memimpin penyidikan kasus atas tewasnya 6 laskar FPI. Dalam pembantaian keji laskar FPI di KM50, sudah otomatis penyelidikan yang dipimpin hanya sandiwara, sebagaimana saat ini dia bersandiwara dalam kasus pembantaian Joshua secara keji. Jelas Novel Bamukmin, Rabu 10 Agustus 2022. Dia pun mengatakan seharusnya kasus tewasnya FPI itu ditinjau kembali, karena jelas pembantaian keji laskar 6 orang yang syahid tidak ada satupun mendapatkan sanksi hukum, bahkan sanksi administrasi, penurunan pangkat, skors, dan lain-lain. Tidak ada yang dijerat oleh Sambo sebagai Kadif Propam kepada oknum yang membantai laskar FPI, jelas Novel. Menurut dia, terkuaknya kasus Brigadir J ini merupakan balasan atas pembantaian keji di KM50. Sebelumnya, Polri menetapkan Irjen Ferdi Sambo sebagai tersangka dalam kasus penembakan Brigadir J. Hal ini disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam konferensi pers Selasa 9 Agustus 2022. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Saya ulangi, tim sus telah menetapkan saudara FS sebagai tersangka, kata Kapolri. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menerangkan Irjen Ferdi Sambo terancam hukuman mati. Komjen Agus mengatakan Ferdi Sambo dijerat pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana. Menurut dia, dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Ferdi Sambo menyuruh melakukan dan membuat skenario bahwa seolah-olah terjadi aksi tembak-menembak antara Brigadir J dan Baradae. Ancaman hukuman Ferdi Sambo maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Jelas Kabareskrim Agus Andrianto.